Nah, hari ini kan hari terakhir nih di bulan Agustus. Diakhiri dengan market yang hijau ya, last minute-nya ditarik ke zona hijau nih. Betul. Nah, mm-mm. Nah tadi juga di akhir sesi kayaknya Big Banks itu ditarik ya, jadinya hari ini sektor yang menguat itu di financial. Nah, kalau Kak Aji sendiri hari ini ngelirik saham apa nih dan sektor apa nih yang menarik hari ini? Kalau gua sih apa namanya dari kemarin masih wait and see ya, karena kan kalau gua secara pribadi memang banyakkan itu lebih model portofolio gua itu kan lebih buat investing ya, jadi jangka panjang. Tapi karena memang IISG sudah dirasa cukup premium, eh gua malah kemarin kurangin bobot karena gua ngelihat kayak misalkan Bank BCA udah nggak bisa nembus 8.000, jadi ketika di angka 7.900-an gua boleh coba kurangi. Terus eh gua kemarin Bank BRI juga udah bersih. Ini gua malah mulai ngeliatin itu apa namanya saham-saham kayak batu bara itu kayaknya harusnya masih ada potensi buat naik nih, karena kan kemarin memang pembahasannya di semester 1 ya, kan ekspektasinya ketika pemulihan ekonomi sudah berjalan harusnya saham-saham di top kayak ICBP, Unilever, Indofood dan sebagainya itu harusnya bakal bergerak. Tapi pada kenyataannya memang orang itu sekarang tendensinya masih suka sama batu bara ya, karena ya teman-teman dari kemarin yang banyak gerak itu adalah Bakri Chip. Jadi kayak saham-saham modelan Bumi, terus Energi, Dewa, BRMS itu ya kan relate sama batu bara ya. Karena memang kalau kita perhatikan ya harga batu bara juga masih stabil di atas angka 400. Terus demand-nya juga masih tinggi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terus juga sentimen dari negara Eropa yang katanya balik pakai batu bara lagi itu harusnya dalam jangka menengah, dalam artian sampai akhir tahun itu sektor batu bara ini masih fluktuatif lah pergerakan harganya kayak gitu sih. Kalau gimana Ter? Iya, dan sama sih dari sektor komoditas, apalagi juga ada rilis result dari 2 hari kemarin dari Adaro, ADMR, dan kita lihat semuanya ini beyond beyond ekspektasi gitu ya. Jadi biasa kan menuju second half akhir tahun memasuki winter itu kan coal itu lebih pick up ya. Jadi kalau misalnya di first half resultnya udah inline atau above nih, nah kita bisa expect kalau nanti di second half-nya itu resultnya masih akan tetap bagus ya. Dimana sekarang pun harga gas juga lagi tinggi, harga oil lagi tinggi. Jadi emang dari Eropa dari mana itu juga lagi alternatifnya ya yang paling murah, paling efisien ya itu batu bara gitu ya. Mau dari high CV, low CV pun diuntungkan ya Kak Haji. Nah terus tadi ngomong-ngomong soal ICBP nih, hari ini juga ada rilis result ICBP sama Goto nih. Nah, Ya, nah Kak Haji tadi pagi gimana nih pergerakan ICBP hari ini sama Goto itu kan resultnya di bawah ekspektasi ya. kalau gue sendiri sih memang kalau ngeliat dari laporan keuangannya ini gue sambil nyontek dikit, memang CBP itu jebolnya itu kan karena di bottom line-nya itu ada apa namanya forex loss ya. Jadi memang kan kalau kita kan CBP itu meruginya itu cukup dalam karena ya kalau kan kita perhatikan ada beberapa proyeknya ICBP kayak apa namanya yang kemarin baru akuisisi pabrik yang di Timur Tengah itu kayaknya juga masih belum improving. Jadi itu juga jadi salah satu alasan kenapa ICBP Iya. itu masih jelek. Terus mungkin ya ini mungkin apa namanya ICBP itu kan adalah salah satu saham defensive stock. Jadi dalam artian untuk meskipun resultnya bagus dia tetap naik, misal let's say bisa mimicking pergerakannya saham batu bara. Jadi begitu ada sentimen negatif pun juga akhirnya ya pergerakannya gitu-gitu aja. Jadi mungkin saham-saham modern ICBP ini menurut gua buat
orang-orang yang trading itu nggak begitu menarik juga. Jadi ada berita negatif, laporan keuangannya jelek, secara fundamental belum ada potensi membalikan arah, jadi ya apa namanya nggak begitu atraktif. Kalau menurut Anda gimana Ter? Menurut gue tadi yang dari gue lihat itu kan dia revenue-nya tetap naik. Nah, tapi dari bottom line-nya itu turunnya lumayan ya, turun lumayan dalam 40% nih. Jadi dia itu dari marginnya itu menipis karena yang pas karena ada perang Rusia Ukraina itu kan harga gandum itu kan shoot up kan. Nah, jadi itu membebani dari cost-nya mereka. Nah, tapi kan dari awal third Q, kuartal ketiga itu kan udah mulai melambat nih, udah mulai turun nih harga gandumnya. Nah, itu jadi kita bisa harapannya ke depannya itu bisa membaik lah, ada perbaikan untuk result ke depannya. Dan juga yang tadi Kak Haji mention itu, yang ada rugi kurs, itu kan juga karena USD-nya ya, rupiahnya melemah, jadi itu karena exposure utangnya dalam USD itu lumayan besar, jadi emang itu rugi, tapi dari segi cash flow-nya dia masih bergerak positif sih untuk ICBP. Jadi seharusnya untuk long term dan juga dia itu juga lumayan bisa menahan inflasi ya. Karena kalau misalnya Indomie nih, siapa nih di sini yang nggak makan Indomie? Walaupun kalau naik harga jangan dinaikin, kita susah ya beralih ke yang lain nih, karena emang market share-nya udah menguasai market share yang besar nih di Indonesia ya untuk ICBP gitu. Oke. Nah, kita mau dibarengin nih sama bahas teknikalnya juga nih. Boleh. Gimana nih jadi ICBP nih? Gimana nih? Mau apa teknikal nanti? Atau kita move on dulu deh, teknikal nanti di akhir deh. Kalian Terus tanya dari Goto, kalian tanya jawab sekalian ya. oh iya. Goto gimana Goto? Nah, Goto hari ini juga pergerakannya minus dalam ya, makanya hari ini indeks juga awal-awal sempat minus 1% ya, itu Goto juga sempat ARB ya Kak Haji ya tadi. Mau ARB tapi jadi dia kerugiannya melebar ya dari first half ini jadi 14T dari yang tahun lalu di periode yang sama itu cuma 7T. Nah, tapi kita lihat kayak kerugiannya itu karena dia walaupun GTV-nya naik, transaction value-nya naik, take rate-nya juga naik, tapi dia itu bengkaknya di expenses-nya ya, dia masih belum bisa mengurangi secara efektif lah untuk expenses dari sales dan marketingnya, dan juga operation expense-nya itu masih membengkak gitu. Tapi untuk third Q kita masih expect kayak karena sekarang kan mobilitas sudah meningkat nih dari yang ke kantor, ke sekolah, ini kita rata-rata udah mulai kapasitasnya udah mulai full lagi nih, udah back to normal lagi. Jadi dari segi untuk yang on demand-nya itu kita bisa ekspektasinya akan membaik. Nah, yang mungkin yang mulai dari high base yang tahun lalu itu kan dari foodnya tahun lalu pas COVID itu kan emang kita mungkin lebih sering pesen GoFood ya. Nah, mungkin betul, sekarang kita trennya udah mulai balik nih, kita udah mulai makan di luar ya, itu mungkin akan menurun gitu. Dan mungkin kalau GoTo itu kan memang secara guideline manajemen di dari kemarin itu mereka banyak melakukan investment guideline sama ya mereka melakukan banyak marketing campaign lah. Jadi ini harusnya penurunan sekarang itu sudah diekspektasi sama manajemen, karena manajemen udah dari awal udah mention bahwa di tahun 2022 ini di pertengahan tahun mereka bakal mulai start melakukan ekspansi lagi. Ya kita tahu lah kalau misalkan Goto bilang dalam tanda kutip ekspansi itu kan pasti kayak burning money lagi. Jadi ya untuk para investor yang yang suka merhatikan sahamnya Goto ini ya diharapkan dalam tanda kutip pengertian lah, karena memang
bisnis modelnya perusahaan seperti Goto ini kan ya agak susah untuk bisa dapatkan keuntungan, dapat margin aja agak ribet, dapat dapat revenue kayak gitu sih. Bahkan Grab itu juga kemarin resultnya juga masih merugi ya. Betul, untuk Grab yang di Singapura ya. Iya. Uh, Jadi emang untuk perusahaan teknologi itu nggak untuk bisa BP itu perlu proses ya, proses yang betul. panjang. Nah, tadi kan ngomongin, nah ini kan udah di akhir Agustus nih ya. Nah, besok udah mulai nih September. Nah, di market itu kan ada jargon yang lumayan populer ya, yang tadi yang wake me up when September ends tuh. Nah, kalau lihat dari seasonality, dari historical gitu, kalau September itu kan chance-nya 50-50 nih, market bisa uh, bisa hijau atau merah nih. Kalau menurut Kak Aji gimana nih? Apakah Oh, benar nih apa September teman-teman harus kurangin trade apa lebih baik kurangin tradingnya dulu, nanti tunggu deh menjelang akhir tahun window dressing baru mulai aktif lagi, atau gimana nih kalau menurut Kak Aji? oke, kalau misalkan eh, yang dibilang wake me up when September ends itu ya bisa dikatakan benar kata lu tadi 50-50 karena eh, menurut historis ya berdasarkan dari time frame dari tahun 2011 itu which is 10 tahun terakhir itu kalau kita hitung-hitung ternyata IHSG di bulan September itu 11 kali 6 kali mengalami penurunan, jadi tutupan dari awal bulan sampai akhir bulan itu merah dan sisa 5 kalinya itu hijau, dan hijaunya pun itu nggak signifikan, jadi bisa dikatakan memang lebih banyak boncosnya karena memang kalau kita perhatikan kok bisa seperti itu sih, yang membuat IHSG kecenderungan turun di bulan September itu apa? Karena kalau kita lihat ternyata nggak cuma di Indonesia doang, nggak IHSG doang, tapi malah berasal dari market-market major kayak misalkan yang ada di Amerika, ada di Eropa. Kenapa? Bahkan sampai ada sebutannya itu summer effect. Kenapa kok disebut summer effect? Karena kalau misalkan kita coba tarik garis mundur deh secara secara berkala, biasanya kan di awal-awal tahun di tahun baru Januari, Februari, Maret itu kan orang-orang biasanya baru pada bonusan, jadi duitnya lagi banyak, biasanya beberapa langsung dialokasikan ke pasar modal. Terus di bulan kuartal kedua, misalkan April, Mei, Juni, itu biasanya laporan banyak-banyak emiten atau perusahaan itu yang bagi-bagi dividen dari keuntungan di tahun lalu. Jadi biasanya itu pengumuman bagi dividen itu kan bulan April, biasanya start dari Maret lah, Maret, April, Mei, atau yang telat itu di bulan Juni itu biasanya ada dividen atau 1 tahun kasih 2 kali dividen. Nah, berlanjut, jadi sentimennya kan cukup banyak nih, di mana di kuartal 1 ada likuiditas, di kuartal 2 ada sentimen positif dari laporan keuangan sebelumnya, terus lanjut lagi ke bulan Juli, Agustus, di mana laporan di semester 1 dikeluarkan. Jadi kalau misalkan banyak laporan keuangan yang bagus, itu membuat market ya optimis dengan kondisi sekarang gitu. Nah, biasanya setelah laporan keuangan atau earning season ya sebutannya, setelah earning season di semester 1 selesai, masuk bulan September tuh udah nggak ada katalis apa-apa. Jadi ibaratnya nih, selesai rapotan di semester 1, baru mulai lagi evaluasi di semester kedua bakal gimana. Itu kan berarti startnya di bulan September yang itu nggak ada katalis positif apa-apa yang membuat akhirnya kecenderungan market itu turun. Tapi perlu diperhatikan, apakah itu tandanya jelek? Menurut gua sih apa, karena driver market itu kan pasti saham-saham big caps ya. Jadi kayak saham-saham perbankan, saham-saham Astra dan lain sebagainya, itu yang ngedrive market kalau misalkan marketnya turun. Dan seperti yang kita tahu, saham-saham big caps ini kan kecenderungan lebih banyak ngikutin flow dari asing. Nah, ya, yang menjadi alasan kenapa kok market di September itu kecenderungan seperti ya karena itu tadi selesai apa namanya
katalis positif, sentimen positif habis itu biasanya di bulan Agustus September orang-orang fund manager asing itu pada liburan, makanya sebutannya summer effect, karena liburan musim panas akhirnya kecenderungan market sepi. Nah, ini malah jadi momen yang cukup menarik terutama buat kita investor retail. Kenapa? Karena biasanya kan kalau market itu kecenderungan sepi atau market itu turun disebabkan oleh big caps, pasti saham-saham small mid caps-nya itu menggerilya nih. Jadi pada bergerak naik, pada mulai atraktif ya, karena biasanya kan investor yang retail bosen nih, market big caps-nya lagi nggak kemana-mana, ya udah kita coba cari-cari saham-saham, ibaratnya saham lucu-lucu yang bisa kita trading apa gitu. Nah itu momen yang cukup bagus buat kita investor retail di September nanti, karena biasanya saham-saham kecil, saham-saham lucu-lucu itu yang bergerak kayak gitu. Nah, makanya untuk tahun ini bisa jadi lumayan berbeda nih ya dari tahun sebelumnya, dimana kalau misalnya September bisa jadi koreksi, kita lihat belakangan ini juga yang main itu sebenarnya saham-saham yang small caps ya, bahkan banyak yang saham-saham IPO itu giliran tuh pada berterbangan ya. Iya, karena likuiditas di pasar itu masih banyak, dan ketika retail jumlah investor retailnya emang udah meningkat dan untuk yang big caps-nya masih belum menarik, ya pada mainnya ke small caps ya Kak Haji. Betul. Jadi gitu sih, mungkin harusnya saham lucu-lucu tuh bakal lumayan trending lah di bulan September ini. Jadi buat temen-temen yang pengen cari cuan atau pengen belajar scalping, belajar trading pendek, coba di momen bulan September ini dimanfaatkan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya jangan lupa juga untuk follow Trimaga Sekuritas dong. Dan juga ikutin rekomendasi saham di Trima Ideas. Nah, hari ini juga ada yang menarik nih, ada satu sektor yang lumayan menarik dari sektor konstruksi. Nah, yang aktif diperdagangin hari ini itu ada salah satunya juga ada Jekon, PT PP Wika ya Kak Haji ya. Untuk saham konstruksi ini kan kemarin lagi rame karena kecipratan nih, udah tahu nih emiten mana yang kecipratan berkah dari pemerintah, yang mana yang dikasih proyek untuk bangun IKN. Nah, dari total proyek yang 5,3 triliun, 4 triliun ini yang dapat proyek 4 triliun untuk bangun 2 jalan tol ini ada PT PP, Wika, sama Jekon nih. Nah, menurut Kak Haji gimana nih? Kalau biasanya kan untuk perusahaan konstruksi itu kan mereka ada target ya, target untuk proyek per tahun berapa nih? Nah, apakah mereka kayak pada ini menjelang mau akhir tahun nanti akan mengejar targetnya, terus apakah ini sebenarnya hanya sentimen short term atau sebenarnya masih menarik nih untuk kita pegang long term? Nah, kalau kita tahu juga konstruksi itu pembayarannya untuk pembayaran dari pemerintahnya itu kan setelah 1 atau 2 tahun ya setelah proyeknya selesai nih. Nah, menurut Kak Haji menarik nggak nih kalau kita mau main di sektor konstruksi ini, better untuk short term aja atau ini udah saatnya nih kalau kita mau keep untuk long term, dan harus seberapa sabar nih? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin konstruksi dulu dari awal ya, teman tahu lah pasti, terutama kontraktor ya, kayak misalkan Adikarya, PT PP, terus Waskita Karya dan Wijaya Karya, itu kan mereka selalu mencari proyek-proyek pemerintah, dan di mana proyek pemerintah itu kecenderungan pertama selalu telat, dan yang kedua itu biasanya tendernya itu selalu banyak dikeluarkan pada akhir tahun, jadi di kuartal keempat. Makanya kalau misalkan teman-teman sudah familiar atau sudah sering trading di saham-saham konstruksi ini, sektor konstruksi itu selalu di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu in term of target itu pasti selalu rendah, tapi tiba-tiba di kuartal keempat itu tiba-tiba jebret achieve target, dan bahkan ada yang
melampaui target ya, karena memang pertama itu tadi proyek pemerintah itu biasanya ditenderkan tuh di akhir tahun, di menjelang kuartal keempat. Itu kalau misalkan kita ingin konstruksi in general gitu. Dan sekarang ini kan agak lucu ya, agak unik, di mana semenjak COVID masuk ke Indonesia tahun 2020, sektor konstruksi itu ibarat kata kayak dianaktirikan. Karena kan memang apa namanya, kalau misalkan kita mencoba mengingat kampanyenya Pak Jokowi waktu awal kepilih, kan selalu pengen meningkatkan infrastruktur Indonesia, dan kan harusnya sektor konstruksi itu akan diuntungkan ketika zaman pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi pada kenyataannya masuk periode kedua, COVID masuk di tahun 2020, habis itu hampir seluruh budget APBN itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19, dan akhirnya angka dari APBN dari 2020, 2021 ke 2022 itu untuk pengembangan atau pembangunan infrastruktur itu turun. Jadi proyek-proyek dari pemerintah itu juga nggak bisa maksimal gitu. Nah, akhirnya kalau teman-teman lihat secara teknikal pun pergerakan saham-saham properti itu jatuhnya jadi mirip, karena sentimennya itu jadi sama semua. Ngelihat dari kondisi makronya itu nggak mendukung, akhirnya kecenderungan turun semua. Dan baru di awal tahun tiba-tiba dari 2021 ya, itu ada wacana bakal akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Akhirnya tuh wacananya digodok-godok, banyak pro kontra, dan akhirnya udah nih ketok palu beneran jadi pindah. Mulai start digarap itu di tahun 2022, walaupun masih ada COVID, tapi tetap ternyata ibaratnya itu bedol desanya untuk pindahannya itu kan dimulai dari pembangunan infrastruktur dari ibu kota negara baru Nusantara itu tadi, dan itu mulai start dilakukan. Tendernya itu sudah dimulai. Ini tendernya untuk IKN ini agak unik. Biasanya kan tender itu tadi aku mention kan harusnya di akhir tahun ya, tapi tendernya IKN ini sudah mulai di woro-woro itu di akhir 2021, tapi start untuk ditenderkan itu di Q1 sama Q2. Jadi hasilnya itu keluarnya sekarang. Dan tadi dibilang sama Tere juga bahwa yang menang banyak itu adalah si Wika sama PTPP. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah ini cuman sekedar sentimen jangka pendek aja atau beneran performanya bagus gitu. Nah, kalau udah kayak gini, balik lagi kita nggak bisa ngelihat dari kondisi makronya, karena kalau sudah ngomongin ke ranah lebih baik investasi jangka panjang apa jangka pendek, udah kita harus ngelihatin fundamental perusahaannya, kira-kira beneran perform nggak gitu. Jadi kalau udah kayak gini berarti tandanya kita udah harus apa ya, harus mulai melakukan analisis, melakukan valuasi terhadap per emitennya gimana, apakah memang beneran bagus untuk jangka panjang apa enggak. Kalau misalnya kayak gitu kan kita harus mulai lihat nih valuasinya, mana yang murah, mana yang bagus. Nah, ini kalau misalkan teman-teman baru mulai start belajar, ibaratnya udah dikasih kisi-kisi nih. Biasanya perusahaan konstruksi yang bagus itu yang bisa dapat tender, bisa dapat kontrak. Kenapa? Karena perusahaan yang bisa dapat kontrak itu biasanya memiliki cash flow yang sehat. Gitu. Nah, tadi sama Tere kan yang dapat banyak itu kan PTPP sama Wika. Jadi ya harusnya dua perusahaan ini memang secara dibandingkan dengan perusahaan karya yang lain, mereka jauh lebih bagus kayak gitu. Iya, betul. Jadi untuk perusahaan konstruksi yang kuncinya itu kita lihat dari utangnya ya. Dari utangnya itu penting banget, karena kalau misalnya dia terlalu dibebani utang, itu cash flow-nya akan susah. Nanti dia karena kan kalau perusahaan konstruksi itu kan turnkey ya, dimana dia itu akan dibayar setelah projectnya selesai. Nah, jadi dari segi debt to equity ratio itu yang paling sehat
kita kemarin juga ada ngomong-ngomong ya, sebelum di announce itu kalau yang paling set itu ada PTPP sama Wika di 1,2 dan 1,3 dibandingkan peers-nya yang lain itu untuk WSKT dan ADI itu ada di 2 dan 3 kali DR-nya gitu. Jadi emang lebih dipercayakan sama pemerintah untuk menjalani proyek nih gitu. Ya, tapi harapannya juga itu akan menjadi perbaikan laporan keuangannya lah ke depan ya. Nah, tapi ya begitu. Nah, dan ini juga masih fase pertama ya, fase pertama dari 5 triliun ya untuk proyek yang pertama, dari yang 80% itu kan yang dari 2 jalan tol itu, dimana yang APBN yang dialokasikan untuk IKN tahun depan itu kan ada di 120-an triliun ya, jadi kita masih expect lah, kedepannya siapa lagi nih yang dapat porsi paling besar nanti gitu. Nah, mohon sedikit mungkin ya, kalau misalkan sektor konstruksi itu berarti kan tadi sempat dimention juga sama Tere bahwa yang bagus adalah perusahaan kalau bisa hutangnya kecil. Tadi bahasa kerennya debt equity ratio-nya itu kecil, karena perbandingan rasio hutang terhadap ekuitasnya itu harus ibaratnya harus sehat. Karena kalau misalkan kenapa sih, mungkin ada yang tanya ya, kenapa kalau kok cash flow-nya itu harus lancar, harus stabil? Karena memang perusahaan-perusahaan konstruksi ini kan kalau misalkan dia mau dapat proyek, terutama proyek-proyek dari pemerintah, itu kan kecenderungan mereka bayarnya telat ya. Jadi itu bisa tadi si Terry mention bisa 1 atau 2 tahun berikutnya baru. Mau nggak mau, si perusahaan konstruksi ini harus ngutang untuk, jadi supaya dia bisa ngebangun proyek itu dia harus ngutang dulu, nanti ibaratnya diganti nih utangnya sama si pemerintah. Nah, ngutangnya ke siapa? Atau dia dapat modal untuk bangun si jalan tol ini dari mana? Pertama kan dari ngutang dari bank, biasanya kerjasamanya sama bank-bank BUMN. Terus pilihan kedua ya cari modal lain, kalau misalkan dari investasi atau misalkan dari right issue. Sekarang ini yang sedang dilakukan sama beberapa perusahaan karya yang lain itu kan supaya menurunkan rasio hutangnya itu adalah dengan melakukan right issue. Nah, sekarang ini problemnya ini yang bikin sektor konstruksi lucu itu adalah untuk bisa menang tender lu harus punya cash flow lu harus sehat. Tapi sekarang permasalahannya gimana gimana bisa dapat proyek baru kalau misalkan lu masih ngutang gitu. Jadi ibarat kayak duluan mana nih, ayam apa telur? Jadi cash flow-nya disehatin dulu, tapi kita nggak punya modal buat nyehatin. Tapi di satu sisi si proyek itu baru bisa dikasih kalau misalkan cash flow lu udah sehat. Nah ini jadi utak-atiknya dari sisi dari sisi manajemennya nih, harus ngedahulunya malah harus ngutang dulu kah, harus majuin tender dulu kah? Yang duluan tuh yang mana? Yang ini yang sekarang ini yang kita coba bedah satu persatu ya. Yang sekarang ini jadi dilemanya waskita yang memiliki debt equity ratio paling jelek itu di situ. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu ya, gue lupa di kuartal keberapa, tapi itu minusnya tuh sampai 100 triliun. Terus tiba-tiba diturunin minusnya jadi 80 triliun, utangnya jadi 80 triliun, terus sekarang jadi 60 triliun. Yang dilakukan sama manajemen itu adalah mereka pertama divestasi jalan tol. Tapi untuk divestasi jalan tol itu kan ibarat kata kita harus jualan jalan tol nih. Yang mau makan tuh siapa? Yang mau ngebeli jalan tol kita tuh siapa? Mentok-mentok Jasa Marga, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang ngurus jalan tol. Kalau misalkan Jasa Marga nggak mau, ya pasti dijual ke investor lain. Biasanya kayak Astra itu kadang-kadang mau beli Telkom, kadang-kadang mau beli, tapi kan nggak selalu nerima limpahan dari divestasi si kontraktor ini tadi. Nah, kalau misalkan nggak bisa divestasi, harus ngutang. Nah, kecenderungan perusahaan konstruksi ini, kita ngomongin waskita ya. Waskita itu kenapa dia nggak bisa ngambil utang lagi? Karena utangnya udah kegedean. Jadi utang ke BNI itu udah banyak. Utang ke BRI itu udah banyak. Jadi bank-bank BUMN aja udah nggak mau ngasih. Karena
ibaratnya lu tuh masih ngutang sama gua, kalau lu mau ngutang lagi nggak bakal gua kasih lah, kayak gitu. Jadi salah satu caranya untuk waskita tetap bisa nurunkan apa namanya, nurunkan hutangnya adalah dengan melakukan right issue. Jadi dia menerbitkan saham baru yang dimana nanti apa namanya, dana dari saham yang dijual yang baru ini tadi untuk biasanya untuk melanjutkan proyek yang belum selesai, atau ya apa namanya, sebagai modal capex lah, supaya dia bisa ibarat kata bisa majuin tender ke pemerintah itu tadi. Jadi ya mungkin dari 4 perusahaan karya kayak BTPP, ADI, Wika, dan Waskita, yang paling jelek Waskita. Tapi gua melihatnya yang memiliki progres paling tinggi itu si Waskita. Kenapa? Karena dari tahun lalu sampai sekarang itu berarti belum ada 1 tahun nih minusnya, ruginya, atau misalkan utangnya itu dari 100 triliun tiba-tiba sekarang nyusut jadi tinggal 60 triliun, which is hampir 50% nih turun. Nah, gimana kalau tiba-tiba Waskita utangnya debt equity ratio-nya udah tinggal 1 kali? Nah, itu pasti dia merlang. Mungkin kalau teman-teman di sini kalau mau belajar analisis secara fundamental tuh kayak gitu nih. Jadi tarik benang merahnya itu, perbandingan antar peersnya gimana, tapi kondisi kedepannya itu bakal kayak gimana. Ya mungkin kayak gitu sih, sedikit insight dari gua tentang konstruksi gitu. Oke, jadi walaupun dari sisi DR-nya besar, itu ya bisa berarti juga ongoing project-nya emang dia lagi mengerjakan project ya. Nah, kalau misalnya nanti dari rights issue-nya berhasil, dia bisa memperbaiki lah utang-utangnya dan bisa menjalani project lagi, itu juga sebenarnya masih menarik ya. Tapi kita juga lihat karena ini kalau konstruksi itu sangat didrive sama katalis APBN untuk infrastruktur ya. Jadi kita harus lihat nih alokasinya kemana, apakah dari segi makroekonominya udah mendukung nih, apakah masih fokusnya masih di subsidi BBM, atau kemarin kan COVID makanya sempat nggak jalan tuh dianaktirikan ya konstruksi. Betul. Ya, tapi menurut gue sekarang konstruksi udah lumayan under own, jadi kalau untuk trading itu masih menarik sih ya Kak Aji. Kayak kemarin dan hari ini nih kita ada kasih rekomendasi trading juga ya untuk PTPP sama Wika nih. Nah, dan mungkin nambahin dikit, sektor konstruksi itu agak lucu ya. Itu adalah sektor ini, perusahaan-perusahaan kontraktor ini itu mungkin salah satu perusahaan yang mereka itu ke pasar modal beneran niatnya itu buat cari modal. Beda misalkan sama kayak contohnya let's say kayak ICBP, kayak perusahaan-perusahaan batu bara, mereka itu kan jualan sahamnya memang supaya bisa dibagi keuntungannya. Jadi ibarat nih kayak Adaro, dia dapat cuannya itu pemegang saham. Terus misalnya Saratoga dapat keuntungan dari investasinya, keuntungannya itu langsung dibagi ke shareholdernya. Sedangkan itu nggak pernah kayak gitu. Jadi ketika dia dapat cuan buat nombokin utangnya, udah gitu doang. Jadi ya kalau misalkan dibilang bagus sektor konstruksi, kalau misalkan dipegang untuk long term, balik lagi ya, kan biasanya investasi itu tujuan utamanya adalah dipegang selama-lamanya karena supaya kita bisa mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Nah, masalahnya kalau misalkan sektor konstruksi ini nggak pernah bagi dividen, jadi ya buat apa kita pegang, jadi di hold lama-lama. Jadi lebih enak sektor konstruksi ini memang buat di tradingin jangka pendek aja kayak gitu. Oke, jadi beneran sektor konstruksi ini ke pasar modal untuk cari modal ya biasanya ya. Oke nih, kita move to next topic nih. Next topic tadi kita pengen bahas itu ya Kak Haji. Yang kemarin dari Kobili itu kan ada mention nih. Tadi kayaknya dia ada ikut nih. Jadi say hi dulu. Shout out dulu. Jadi kemarin itu Kobili ada sempat mention soal sebuah tesis yang menarik sih ya. Karena kan kita tahu pas awal COVID itu yang sektor teknologi itu gila-gilaan ya naiknya sektor teknologi, itu didorong momentum COVID ya, dimana semua orang di rumah, jadi
pada sektor tech itu ditambah sama bank-bank digital yang semuanya itu going digital ya, itu lagi naik daun. Nah setelah itu kan di third kuartal ketiga, kuartal keempat melambat, terus di awal tahun ini sektor komoditas nih yang naik daun. Nah setelah sektor teknologi sama sektor komoditas ini yang berikutnya apa nih? Nah, yang berikutnya ini kemarin di mention itu adalah sektor-sektor yang udah mulai merambah ke green energy nih. Nah, karena kan dari agency, international agency, energy agency-nya itu kan kita juga ada target secara global untuk mencapai net zero emission ya by 2050. Nah, dan Indonesia sebenarnya juga mendukung hal ini nih. Makanya kita lihat sekarang saham-saham komoditas itu banyak yang mulai beralih ke green energy-nya nih. Nah, karena kan untuk kedepannya permintaan untuk energi pasti akan terus meningkat nih. Dari meningkatnya populasi, meningkatnya permintaan dari rumah tangga, dari industri, itu kan akan bikin energi kita meningkat, tapi kita juga harus concern loh soal isu global warming ini. Dari temperaturnya naik terus habis itu emisi gas itu kan yang membuat karbon itu yang membuat sebenarnya ini tidak environment friendly loh. Jadi secara global kita harus memikirkan cara. Nah, untuk Kak Aji sendiri, menurut Kak Aji ini seberapa menarik sih untuk bisnis-bisnis inisiatif EV ini ke depannya gitu? Apakah itu akan kayak terrealisasi dengan dalam jangka waktu berapa nih? Apakah itu masih kayak jauh banget atau sebenarnya sekarang bisnis yang udah diversifikasi bisnis portfolionya ke EV itu udah menarik nih untuk dilirik. Oke, kalau misalkan gue sebagai kacamata, gue melihat dulu sebagai kacamata perusahaan ya. Misalkan gini, gue adalah yang punya Adaro. Tiba-tiba ada statement seperti itu, di mana orang itu harus environmental friendly lah. Di mana perusahaan gua, Adaro itu sangat-sangat bertolak belakang dengan kata tersebut. Jadi harus ngapain? Ini ternyata dialami juga oleh sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pabrik ya, yang produce something, itu pasti akan menimbulkan limbah. Apapun bentuk limbahnya, tapi sekarang yang jadi concern utama itu adalah limbah udara, polusi yang disebabkan tadi lo mention adalah karbon. Dan karbon itu berasal dari batu bara tentunya. Nah, ini yang akhirnya apa ya, ibarat kata itu kayak di otak-atik sama manajemen perusahaan itu bahwa perusahaan kita tuh sangat-sangat menjaga lingkungan loh. Ini juga yang dilihat sama tim analis kita. Kalau misalnya mereka datang ke site visit atau mereka nyamperin pabrik-pabrik, bukan cuman pabrik batu bara aja ya, hampir semua pabrik. Bahkan kemarin itu kayak pabriknya Kalbe Farma, terus pabriknya Malindo, terus pabriknya rumah sakit nih, bahkan nih sektor rumah sakit atau healthcare itu mereka itu mentionnya tentang green semua. Jadi ngomongin tentang environmental friendly, budidaya kesehatan lingkungan, terus pengolahan limbah. Jadi yang selalu dimention oleh para perusahaan terhadap kita investor itu adalah si environmental friendly ini tadi. Kenapa? Karena lagi nih, kita sebagai konsumen, kita sebagai investor, itu kan pasti punya pandangan, kalau bisa kita cari yang sehat-sehat nih. Kalau bisa kita cari atau berinvestasi di perusahaan yang nggak mengganggu lingkungan. Inilah akhirnya dipublish ke orang-orang bahwa si perusahaan-perusahaan ini tadi itu ramah terhadap lingkungan. Nah, apakah ini beneran ramah atau cuman embel-embelnya doang? Nah, itu kan kita sebagai investor kan jadi susah tahu karena kita nggak ngeliat langsung ke pabriknya. Kita cuma dikasih tahu sama IR-nya,
sama orang-orang manajemennya bahwa, atau misalkan kita ngeliat ke websitenya, ya kayaknya memang green energy banget, tapi apakah pada kenyataannya seperti itu? Ya tadi lu tanya bahwa apakah beneran bisa langsung ke switch nih? Menurut gua karena balik lagi, energi yang paling murah, energi yang paling gampang didapatkan, energi yang paling bagus, yang memiliki kalori yang paling bagus itu adalah batu bara. Jadi udah murah, kalorinya tinggi, terus proses pengambilannya gampang, yaitu tadi batu bara. Jadi apakah dalam waktu dekat tiba-tiba orang-orang langsung beralih nih pindah ke solar atau beralih nih ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN? Menurut gua nggak segampang itu. Bahkan negara-negara maju kayak negara Eropa, Jerman salah satu contohnya, yang dari kemarin itu mereka pakai pembangkit listrik tenaga surya sama angin, itu nggak bisa kalau misalkan nggak diimbangi sama sama batu bara ini tadi. Akhirnya mereka mindset di 2022 awal kemarin, kita balik pakai batu bara karena cost efisiensi yang mereka utamakan. Jadi itu tadi, untuk tiba-tiba bisa pindah switching, menurut gue secepat itu ya. Kayak misalnya kita tarik time frame yang sangat panjang di tahun 1900-an atau 1800-an, ketika pertama kali revolusi industri itu berkembang, semua orang baru start pakai batu bara sebagai energi utama. Itu kan butuh waktu proses yang sangat lama nih. Pengenalan batu bara beneran bisa dipakai untuk pabrik, untuk energi. Baru dari tahun 1800-an baru start orang make sampai jadi revolusi industri itu di tahun 1900-an awal. Which is itu butuh waktu 1 abad gitu loh. Dan sekarang kita menikmatinya itu dari tahun 1900-an sampai tahun 2000, itu 1 abad lagi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diganti di switch energi nih, kita pakai yang ramah lingkungan, butuh waktu berapa lama? Karena ini sebagai info juga ya, buat teman-teman di Indonesia itu kita cuman pakai pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap, uapnya itu dihasilkan dari air laut yang menguap. Nah, uapnya itu yang bikin menguap tuh apa? Ya si batu bara ini tadi. Batu bara ngebakar air lautnya jadi uap, uapnya dipakai sebagai pembangkit listrik. Jadi kebanyakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu masih menggunakan tenaga uap yang berasal dari si batu bara ini tadi. Kalau misalkan ditanya, kira-kira pembangkit listrik yang paling bagus itu apa? Apakah pembangkit listrik tenaga surya? Kan dikatakan beneran ramah lingkungan dan nggak butuh apa-apa. Masalahnya pembangkit listrik tenaga surya, PLTS itu, harus butuh lahan yang sangat-sangat gede supaya bisa menghidupi satu kota. Jadi ibarat kata, lu tuh harus punya lahan sebesar kota supaya alatnya buat bangkitin listrik tadi yang untuk nyerap matahari itu tadi bisa nampung kapasitas listrik yang bisa nanti digunakan untuk membangkitkan satu kota. Dan itu kan butuh lahan yang sangat-sangat besar, butuh investasi yang sangat besar. Harusnya pembangkit listrik yang paling efisien, yang paling bagus itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi permasalahannya untuk kita bisa berinvestasi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, itu pertama selain kita butuh sumber daya uraniumnya, kita juga butuh sumber daya manusia yang sangat-sangat pintar. Dan Indonesia, ya sorry to say, kita masih negara berkembang yang dalam artian belum punya kapasitas sumber daya manusia sebesar itu untuk bisa memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik utamanya kita gitu. Jadi ya kalau misalkan bilangnya mau di switching nih dari bara, ya kita harus beneran melakukan transformasi. Kalau misalkan pakai electric vehicle,
baterainya itu ambil listriknya dari mana? Kan pertanyaannya itu, balik lagi pembangkit listriknya itu apa? Kalau ujung-ujungnya tetap pakai karbon, pakai PLTU, ya sama aja bohong. Kita cuman nggak pakai apa namanya, nggak pakai minyak, nggak pakai bensin, tapi kita pakai listrik. Tapi listriknya dari mana? Sama-sama juga dari karbon juga. Jadi ya menurut gua, ya mungkin gua sedikit pesimis ya terhadap perpindahan energi tadi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, tapi ya mungkin itu bisa jadi point of view teman-teman juga kayak gitu. Wah, Kak Haji. Jadi berasa kuliah malam nih, jadi nambah ilmu banyak tentang EBT ya, energi terbarukan nih. Nah, jadi kalau Kak Haji pesimis nih, kalau dari gue sih menariknya kan sekarang emiten-emiten batu bara yang udah mulai beralih ke green energy. Nah, kayak tadi Kak Haji bilang nih, sekarang perusahaan mana sih yang nggak ada inisiatif ESG-nya gitu-gitu kan ya. Nah, justru justru sekarang itu, kalau dulu itu kan kalau saham-saham digital, saham-saham misalnya perbankan nih, kalau nggak go digital itu kayak kurang afdol gitu ya. Kalau sekarang juga sama nih, kalau asalkan ada inisiatifnya, walaupun itu mungkin akan terrealisasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu bisa jadi salah satu daya tarik untuk fund manager, untuk investor-investor untuk berinvestasi kan ya. Nah, kalau kita bicara langsung ke saham-sahamnya nih, to the point nih ke saham-sahamnya. Kalau dari Kak Haji, favoritnya yang mana nih? Kalau kita tahu ada yang udah merambah ke mobil electric vehicle kayak Indica, terus ada juga Adaro yang udah ada green aluminiumnya ya inisiatifnya, tapi itu juga masih 2025 ya, nggak secepat itu. Terus juga ada dari UT, dari United Tractors. Nah, kalau Kak Haji sendiri favoritnya yang mana nih? Kalau gua sih in term of long term investment, gue lebih suka sama Adaro ya. Karena kenapa gue suka sama Adaro? Pertama, kita ngomongin batu baranya juga masih oke, masih jelas, dan ekspansi bisnisnya itu menurut gue paling masuk akal untuk ibaratnya tiba-tiba jadi revenue driver yang baru. Kan dia sekarang punya pabrik yang aluminium, dan itu langsung dimanfaatkan sama apa namanya, bisa langsung dijual. Beda sama kayak Indica yang bikin motor listrik. Motor listrik itu kan lebih ke B2C ya. Jadi kita jualan ke konsumen. Ya. Nah, itu menurut gua agak susah karena bakal ada persaingan. Sedangkan Indica Energi masih belum ekspertis di bidang otomotif. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita coba kita cari saham-saham yang lain yang inisiatifnya go green, menurut gua yang paling masuk akal dan paling bisa jadi revenue driver yang baru ya si Adaro itu tadi sih, menurut gua gitu. Oke, jadi dari Adaro, dari aluminiumnya ya, smelter aluminiumnya. Nah, kalau gue justru tim Indica nih, gimana nih Kak Haji? Iya, Kenapa kalau lu suka Indica? Karena kalau gue nggak suka Indica, itu motornya mahal loh. Oh iya, jadi, kemarin di Gias itu yang merek Alfa ya, itu 35 juta loh ya. Kan ada saingan motor juga yang nggak sampai 20 setahu gue. Yang DMMS kan juga bikin tuh. Terus ada motor Cina juga, itu harganya masih di bawah juta. Ya kalau misalkan kita ngomongin kuantitas ya pasti yang dicari sama masyarakat yang murah. Dan kalau misalkan kita ngomongin pun, misalkan kerja sama Goto, kerja sama Grab untuk dibeli nih, yang dicari kan yang murah pastinya. Itulah yang jadi alasan kenapa kok sekarang Gojek itu masih belum punya kerjasama motor listrik, tapi Grab udah punya. Karena Grab itu kerjasamanya itu langsung sama produsen yang China-nya. Jadi nggak pakai third party lah, jadi nggak ada brokernya yang untuk mempersatukan untuk cari ini kalau mau beli motor listrik di sini. Nah, si Indica ini mungkin menurut gua PR-nya kalau misalkan harga motor listriknya itu bisa murah, itu
baru cukup menarik, tapi sekarang kan harganya masih mahal. Kalau sendiri gimana, Ted? Kalau gue sendiri, gue lebih lihat dari Indika ini kan dia punya strategi dari company-nya sih. Karena kan dia ada target by 2025 itu dia mau pendapatan yang dari non batu baranya itu mencapai 50% kan. Kalau sekarang kan masih didominasi. Nah, dia itu uh, strateginya lumayan banyak nih. Yang pertama dia kan itu divestasi untuk PTRO sama MBSS, itu anak usaha yang bergerak di coal. Dia divestasikan, dia dapat duit untuk dia kembangin nih bisnis yang menuju ke yang green energy nih. Nah, terus selain yang tadi EV tadi, dia juga banyak projectnya itu banyak banget. Ada dari yang tambang emas, terus ada juga yang pelabuhan, terus juga ada juga mereka juga ada lagi kembangin pembangkit listrik tenaga surya ya. Itu emang jangka panjang ke depannya ya, tapi menurut gue itu masih menarik sih untuk story-nya ya. Karena itu kayak pada akan bertahap itu akan mulai generate revenue juga kan ya ke depannya. Iya, jadi dari lebih ke strategi company-nya sih. Jadi jatuhnya Indi itu sekarang udah bukan perusahaan batu bara ya berarti? Iya, udah beda nih, udah sangat diversifikasi ya. Betul. Iya, BTW ada juga nih yang nanya ITMG gimana nih. Nah, kalau gue ada view untuk ITMG, kalau ITMG kan kalau dari yang batu bara lain seperti Adaro, Indi, United Tractors, PTB itu kan mereka udah ada nih green initiatives-nya nih. Nah, kalau ITMG sendiri dia itu posisi cash-nya itu masih tinggi banget, ada di exactnya harus dulu, tapi posisi cash-nya itu tinggi banget. Nah, kalau ketika dia nanti sudah mau masuk, ada rencana masuk ke green energinya, itu akan jadi story yang menarik sih. Ya, seperti Kak Aji bilang, untuk apa? Untuk sekarang itu kan emang dari story-nya doang kan, untuk bener-bener merealisasikannya itu butuh waktu yang panjang. Sekarang tetap harus realistis, pilih yang paling murah, paling efisien ya batu bara. Tapi kan itu akan jadi katalis ya, driver untuk sentimen di market. Karena kan market kita sangat digerakkan ya sama sentimen seperti itu nih. Ada story menarik, sahamnya naik duluan nih. Mau nantinya realisasinya kayak gimana, itu masalah nantinya gitu. Dan lucu itu menurut gue manajemennya sekarang lagi main catur nih. Jadi dia ketimbang buru untuk gue diversifikasi bisnisnya apa nih, karena batu bara lagi nggak bagus. Mereka lebih prefer wet and karena kalau dibilang electric vehicle adalah bisnis yang menjanjikan, masih terlalu dini kita bilang seperti itu. Karena aku bilang kayak gitu, ngomongin sedikit tentang electric vehicle, kok electric vehicle itu tiba-tiba jadi rame ya sekarang ya? Karena ada disrupsi secara masif dari perusahaan-perusahaan produsen mobil listrik yang baru, yaitu yang pertama Tesla. Tesla kan selalu kerjanya dari dulu kan mendisrupsi nih. Elon Musk itu kan dari dulu mendisrupsi ekosistem bisnis yang ada. Dan sekarang yang lagi didisrupsi itu kan si otomotif. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif lain itu kan awalnya kayak menyepelekan nih, ngapain sih gue ngikutin electric vehicle, toh gue jualan mobil biasa masih pada laku gitu. Kalau kita lihat, selain dari Tesla, ternyata ada bantuan nih dari si Hyundai. Hyundai itu kan kalau kita lihat dari dulu, dia tuh nggak pernah bisa ngelawan Toyota, nggak pernah bisa ngelawan Honda. Ini nggak cuma di market di Indonesia, di market seluruh dunia, Hyundai itu selalu nomor 4, nomor 5. Pertama kalah sama mobil Jepang, kedua kalah sama mobil Eropa. Dan yang dia lakukan, strategi Hyundai sekarang, kayaknya gue kalau misalkan gue bikin produk baru, mobil-mobil yang sama kayak kompetitor gue nggak bakal menang. Jadinya gue harus melakukan distribusi juga nih. Gue ngikut caranya Tesla deh. Gue bikin produk jebret electric vehicle. Produknya langsung laku, langsung laris. Langsung dia bisa ngambil market share. Kalau di Indonesia, ngambil market share-nya si Toyota. Nah, apakah Toyota akan ikutan? Kan pertanyaannya kayak gitu. Jadi tinggal tunggu nih kapan
produsen otomotif kayak Toyota, kayak Honda, kayak BMW, kayak Mercy ikut-ikutan untuk masuk ke bisnis electric vehicle ini tadi. Apakah langsung seperti, menurut gua produsen-produsen besar kayak Toyota itu nggak bakal mau langsung masuk ke electric vehicle. Kenapa? Pertama, perusahaan-perusahaan sebesar Toyota kan mereka itu punya jaringan investasi nggak cuman di apa namanya, mereka itu investasinya itu secara menyeluruh terhadap perusahaan ya, terhadap otomotifnya. Jadi sebenarnya investasi untuk pengembangan kecepatan itu kan biasanya di mesinnya, atau investasi di kaki-kakinya, atau investasi di persneling dan lain sebagainya. Which is itu komponen-komponennya yang diinvestasikan sama Toyota ini banyak. Kalau misalkan kita coba bongkar nih, kita bedah satu persatu antara electric vehicle sama mobil biasa. Electric vehicle itu cuma butuh 500 komponen. Kurang lebih 500 komponen nih untuk ngebangun satu mobil electric vehicle. Jadi komponen utamanya itu adalah komputer. Komputernya dikasih baterai, baterainya bisa muter, bisa jalan, ditaruh di dinamo. Oke, jadi satu mobil electric vehicle. Kalau mobil biasa itu komponen pembuatnya itu banyak banget. Jadi butuh, kalau misalkan teman yang suka mobil atau ikutan apa namanya masuk ke teknik mesin, pasti ada yang namanya busi, ada yang namanya piston, ada yang namanya bearing, ada yang namanya persneling. Itu komponennya itu bisa 12 ribuan. Nah, si Toyota ini mereka itu udah investasi ke komponen-komponen ini untuk pengembangannya ke depan yang lebih bagus gimana. Jadi mereka tuh nggak mungkin tiba-tiba udah investasi besar untuk mengembangkan produk mobil yang jauh lebih bagus, tapi tetap mobil-mobil berbahan bakar fosil ya. Nggak mungkin tiba-tiba, gue buang investasi gue investasi baru di electric vehicle. Mereka nggak bakal segegabah itu. Itu yang dipikirkan sama produsen-produsen mobil sekarang, produsen mobil besar ya, yang sekarang masih jadi market leader-nya. Mentok-mentok, mereka pasti akan membuat atau kalau misalkan konsumen nih, gue nggak mau pakai BBM, yaudah mereka akan membuat mobil yang tetap menggunakan bahan bakar. Jadi nggak listrik ya, tetap menggunakan bahan bakar. Nah, yang dipilih bahan bakarnya yang lebih ramah lingkungan. Biasanya kan ada gas, terus ada pasti banyak pilihan lain lah, kayak misalkan solar atau CPO itu kan digunakan sebagai bahan bakar ya. Nah, itu yang mungkin arahnya perusahaan-perusahaan otomotif itu ke situ. Kalau misalkan electric vehicle, pasti kalau dibilang sebagai game changing mungkin, tapi apakah dalam kurun waktu yang panjang, kita ngomongin bahkan sampai 50 tahun atau 100 tahun ke depan ya, menurut gua sih terlalu dini kita mengasumsikan semua orang bakal beralih ke electric vehicle kayak gitu. Tapi juga dari benar sih yang kata Kak Haji bilang nih, yang untuk Toyota itu dia juga masih, mungkin dia mulainya dari yang hybrid dulu ya Kak Haji ya. Iya. Yeah. Kembali. Nah, tapi yang dari Hyundai itu kalau nggak salah itu yang untuk yang EV-nya itu juga penjualannya udah 10% nih. Nah, tapi kita tahu untuk yang electric vehicle itu sangat bergantung dengan infrastrukturnya ya, dari charging stationnya, dari baterai, harga baterainya, apakah itu beneran ekonomis, terus ada swap station gitu-gitu ya, dan juga dukungan pemerintah nih. Iya, jadi itu juga masih long way, masih butuh waktu ya. Sangat panjang lah. Oke deh, mungkin that's all untuk malam hari ini. Thank you teman-teman yang udah join.